Saya melihat di Jawa Tengah sendiri, tidak hanya di Pemalang yang hanya ada public figure. Kalau di Kabupaten Cilacap, setahu saya ada Vicky Su. Tidak hanya di negara kita yang fenomena bahwa public figure itu terjun dalam dunia politik, di beberapa negara pun ada. Contohnya di Taiwan, tetapi dalam perjalanannya bahwa artis tersebut dengan pasangannya tidak lolos atau tidak memenuhi persyaratan. Jadi popularitas tidak menjamin bahwa seorang calon ini mendapatkan atau mendulang suara yang cukup Iya. tinggi dan menarik perhatian pemilih. Hai teman pemilih, apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Senang sekali saya bisa kembali menjumpai teman pemilih, tentunya untuk memberikan informasi terkait dengan pemilu maupun informasi penting lainnya yang pasti menarik untuk kita ikuti. Masih bersama saya Nunung di podcast KPU Jateng edisi Amazing Kapko. Untuk podcast KPU Jateng Amazing Kapko kali ini, tim podcast KPU Jateng berkesempatan untuk singgah di KPU Kabupaten Pemalang dan sudah hadir bersama saya Ketua Divisi Sosdiklih Parmas KPU Kabupaten Pemalang, Bapak Agung Budi Nugroho. Bapak, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Senang sekali boleh singgah di pendoponya KPU Kabupaten Pemalang. Ada sejarahnya nggak sih, Pak? Wah, baik. Sebelumnya teman pemilih, perkenalkan nama saya Agung Budi Nugroho selaku Kadif Sosdiklih Parmas KPU Kabupaten Pemalang. Alhamdulillah kita luar biasa kedatangan dari KPU Provinsi dalam acara podcast. Kebetulan ini biasanya kita lewat Zoom atau online Ya. dan sekarang kita on the spot. Tadi apa yang disampaikan Mbak Nunung itu, kantor ini memang luar biasa, sejarahnya adalah kewadanan. Oh, Artinya di sini ciri khasnya adalah adanya pendopo, karena memang ya penuh sejarah juga, karena Pemda di Pemalang juga bahwa status kantor KPU Kabupaten Pemalang termasuk cagar budaya. oh. Dan ini boleh digunakan oleh KPU Iya, untuk menyelenggarakan pemilu khususnya iya. di Pemalang ya Bapak. Dan untuk menyemarakan hari ini sudah bersama kita juga teman-teman dari Sekretariat KPU Kabupaten Pemalang. Boleh kita sapa dong. Apa kabar semuanya? Baik, terima kasih sudah hadir ya di tengah-tengah kita dan pengennya saya juga nanti interaktif dengan teman-teman, boleh dengan Pak Adi juga nantinya. Dan untuk podcast KPU Jateng kali ini kita akan membahas tentang fenomena influencer to be leader. Yang istimewa di Pemalang untuk Pilkada 2024 adalah adanya salah satu calon yang berasal dari atau berprofesi sebagai public figure. Ini menjadi hal yang unik sebenarnya ya Bapak. Kalau Iya. dari penyelenggaraan pemilu ini hal yang unik di Jawa Tengah. Kalau dari pandangan KPU Kabupaten Pemalang, tokoh publik ini bagaimana sih ikut berkontestasi di Pilkada khususnya di 2024 yang lalu? Baik, terima kasih. Apa yang tadi temanya adalah influencer to be leader. To be leader. Ya, fenomena ini sebenarnya kan sudah lama terjadi bahwa public figure, selebgram dan sebagainya terjun dalam politik praktis. Memang ini menjadi hal baru khususnya di Kabupaten Pemalang dalam kontestasi pemilihan kepala daerah kemarin. Dari KPU sendiri memang luar biasa. Artinya sebelumnya ini digadang-gadang bahwa kontestasi Pilkada 2024 ini kemungkinan hanya satu paslon, tapi last minute tanpa diduga dan memang terkejut bagi kita semua bahwa adanya salah satu public figure. Artinya memang
ya luar biasa, sehingga kita otomatis akan menjadi sorotan publik, khususnya dalam skala nasional. Tentunya teman-teman di sekretariat juga, itu juga hal yang baru, karena kalau saya melihat di Jawa Tengah sendiri, tidak hanya di Pemalang yang hanya ada public figure. Kalau di Kabupaten Cilacap, setahu saya ada Vicky Su yang menjadi kontestasi pada pilkada tahun kemarin. Apakah ini membawa keuntungan untuk pasangan calon sendiri atau juga untuk KPU kalau menurut pandangan Bapak sebagai penyelenggara? Jadi kalau di ranah penyelenggara gini, kita siapapun warga negara yang telah memenuhi persyaratan khususnya di tahap pencalonan, karena kan amanat konstitusi jelas. Tadi di prolog opening bahwa Mbak Nunung menyampaikan bahwa warga negara itu dipilih dan memilih dan dipilih. Punya hak yang sama. Punya hak yang sama. Ya. Itu dalam Undang-Undang 1945 pasal 21 sampai 28. Tidak hanya di negara kita yang fenomena bahwa public figure itu terjun dalam dunia politik, di beberapa negara pun ada. Contohnya di Taiwan. Taiwan itu kan itu menyelenggarakan pemilu tahun 2024 sama dengan kita, tapi di bulan Januari. Di situ ada salah satu artis terkenal di Taiwan itu menggunakan jalur independen. Tetapi dalam perjalanannya bahwa artis tersebut dengan pasangannya tidak lolos atau tidak memenuhi persyaratan. Selain hal tersebut, yang menarik juga banyaknya artis-artis Taiwan juga yang tergabung dalam partai oposisi yang di Taiwan. Dan itu tidak memenangkan kontestasi. Bahwa hal ini yang menjadi memang hal yang menarik untuk dikaji selanjutnya. Jadi popularitas tidak menjamin bahwa seorang calon ini mendapatkan atau mendulang suara yang tinggi dan menarik perhatian pemilih. Dengan popularitas ini otomatis masyarakat lebih mengenal siapa si calon ini. Tapi mungkin ada nggak sih pandangan atau pendapat Bapak? Sebenarnya bagaimana pemilih ini bisa mencari informasi apa yang harus dipastikan selain ketenaran atau popularitas yang sudah dimiliki oleh calon itu tersendiri? Baik, bahwa memang dengan artinya sudah punya modal popularitas, tidak sepenuhnya mengunci terkait dengan elektabilitas. Memang semua itu dikembalikan kepada para pemilih. Ya. Kasus di Pemalang sendiri dengan DPD sekitar 1.144 sekian, dan hak pilih dari masyarakat Pemalang ketika konsultasi kemarin sekitar 669, itu ada hal satu yang menarik Mbak Nunung, bahwa terdapatnya surat suara tidak sah sebesar ya 44.000 sekian mungkin ya, saya lupa datanya. Dan itu bahwa artis dengan data yang ada, karena kita kan juga mengkaji dari hasil evaluasi pilkada kemarin, bahwa surat-suara tidak sah ini di lapangan memang orang menggunakan hak pilih. Faktanya hampir 40% surat suara tidak sah ini itu dikarenakan pemilih ini mencoblos semua paslon. Yang kedua, sekitar 20% pemilih ini tidak mencoblos sama sekali. Di urutan ketiga, pemilih mencoblos nomor 1, 3. Ada 2, 3, dan sebagainya. Dan ini juga unik dalam arti dengan surat suara tidak sah sebanyak itu
dengan angka partisipasi khususnya di Pemalang itu kan sekitar 58, sekian persen. Fenomena ini kok tidak ibaratnya tidak menaikkan partisipasi masyarakat di Pemalang. Artinya di sini kan kita bisa diketahui bahwa secara umum karakter pemilih itu kan ada 4. Pemilih yang rasional. Ya. Pemilih rasional ini bisa dikatakan sebagai pemilih yang cerdas. Mereka menggunakan data dan riset, kemudian dengan track record dan sebagainya. Kemudian pemilih yang emosional. Nah, pemilih ini juga yang rentan sekali dengan karena emosional kan tidak stabil dalam menentukan pilihannya. Mungkin bisa dari data tersebut kita bisa mengcompare bahwa memang terjadi. Yang ketiga, pemilih pragmatis. Pragmatis ini yang kita sering sebut pemilih buying vote. Artinya buying vote, suara mereka bisa dibeli. Kemudian yang terakhir adalah pemilih tradisional. Pemilih tradisional ini pemilih yang karena sesuai dengan adat, suku, budaya, dan lainnya. Bahwa memang hal ini perlu kajian yang lebih lanjut supaya angka indeks demokrasi kita semakin baik. Karena bisa kita memang ketika riuh-riuh tahap pencalonan, ya teman-teman sekretariat juga luar biasa karena bisa melihat artis secara langsung, karena ketika yang bersangkutan untuk mendaftarkan diri sebagai paslon itu masanya luar biasa. Euforianya Euforia, karena kebetulan mungkin bisa sebut nama ya, artisnya ini adalah yang kita ketahui bersama adalah sang gladiator cinta. Artinya beliau ini sangat fenomenal. Ya. Fenomenal dengan ketika tahapan pencalonan ini kita ya luar biasa. Waktu kita sedikit flashback ketika tahapan pencalonan, bahwa karena tahapan pencalonan ini tahapan yang sangat substansial, artinya ketika tidak lolos tahapan pencalonan ini kandidat tidak bisa maju untuk kepala daerah. Betul. Ketika tahap pencalonan ini, Civic ini luar biasa menggandeng kawan-kawannya, bahkan ada artis, Charlie, segala macam, trio macan sampai datang ke sini untuk menggoyang Kabupaten Pemalang. Dan ini untuk menarik pemilih tentunya. Iya, tentunya. Artinya memang kalau kita melihat Vicky ini kan track recordnya sebenarnya sudah lama. Artinya bahwa dengan bermodalkan popularitas, dia sangat pede dan mungkin menganggap bahwa Kabupaten Pemalang ini bisa dia menangkan. Artinya memang dengan kepercayaan diri, terutama dalam dukungan, padahal dukungan parpol yang bersangkutan cuma 1 parpol kan. Nah, tapi masalahnya ketika verifikasi ini sangat unik Mbak Nunung, karena beliau ini juga mencalonkan di daerah lain. Nah, makanya kita perlu kehati-hatian dalam memproses tahapan pencalonan ini. Ya, memang akhirnya banyak masyarakat, mungkin nasional juga, bahwa Pemalang luar biasa atensinya. Dengan kontestasi yang sudah berlangsung, ada public figure dengan popularitas yang sangat tinggi, tapi rupanya tidak bisa mengambil hatinya pemilih di Pemalang. Apakah dalam pandangan Bapak, pemilih Pemalang ini sudah mulai cerdas sehingga bisa membedakan mana popularitas dan kapasitas seorang pemimpin yang diperlukan oleh Pemalang? Kalau kita melihat data yang tadi sudah saya sampaikan sekitar 1 juta sekian, itu kan memang Pemalang termasuk DPT yang banyak, dengan 14 kecamatan. Terus dari data DPT tersebut kita juga ada data breakdown bahwa generasi Alpha itu paling banyak ketika menjadi DPT kemarin. Artinya kalau perspektif saya bahwa masyarakat sekarang itu lebih cerdas. Artinya dengan
era disrupsi digital ini, masyarakat bisa memantau, mengamati dari profil-profil dari kepala daerahnya masing-masing. Berarti masih masih bisa rasional bagaimana menghadapi pilihan-pilihan yang dihadapkan oleh kontestan dalam gelaran pilkada. Tentunya juga banyak pilihan yang menarik sebenarnya yang ditawarkan oleh sang artis ini ya, Pak. Ya, kalau kita sebagai penyelenggara kan bagaimana kita mengupayakan, karena kan tahapan pilkada ini kan selain ada tahapan pencalonan, Ya, juga ada tahapan kampanye. ya. Kampanye ini merupakan ajang para calon kepala daerah dalam menyampaikan gagasannya, khususnya dalam visi misi, kemudian apa yang disampaikan atau ditawarkan kepada masyarakat, khususnya yang sudah mulai menjadi pemilih, supaya nantinya untuk memilih dirinya. Dalam perjalanannya, bahwa kampanye ini kan juga dibedakan menjadi rapat umum, kemudian ada debat. Kalau saya bicara kembali lagi, cerita waktu perjalanan debat itu luar biasa, Mbak Nunung, yang ya kita mengadakan debat 2 kali, Oh, kemudian memang dalam perform kan ya semua penilaian secara objektif ya dari masyarakat, ya. dengan tidak secara objektif, karena kita juga menyampaikan juga melalui live, jadi masyarakat bisa menilai Seperti calon kandidatnya yang akan memimpin Kabupaten Malang 5 tahun ke depan. Ketika debat ini pun sungguh animo masyarakat luar biasa, bahkan ada dari luar Indonesia, WNI yang ada di Malaysia segala macam itu ikut mengamati proses ketika debat publik. oh, Dan memang jumlah animenya luar biasa, hampir kita akun YouTube juga naik yang melihat. Kemudian debat kedua, selanjutnya ketika kampanye. Kampanye ini kan tadi sudah sampaikan debat sama rapat umum yang menarik ini. Kalau Pemalang kan memang pernah itu luar biasa tahun ketika pemilu 2004, dan bahkan ada seorang legenda dangdut juga datang kemari untuk menyemarakan, namanya pesta kan juga harus melibatkan masyarakat. Memang hal ini yang menjadi tantangan dari kepala daerah maupun partai politik, karena esensi dari kampanye kan harus menonjolkan selain citra diri, tadi program-program yang apa yang disampaikan, segala macam, supaya memikat atau menarik, khususnya kalau kita tadi bicara DPT, banyak generasi Z. ya, betul. Dan agak penasaran sih sebenarnya bagaimana euforia masyarakat ketika eh, kampanye rapat umum dihadiri oleh seorang yang populer di Indonesia, tentunya membawa rekan-rekannya yang pasti populer juga. Dan saya yakin juga sebagai penyelenggara ini ada PR tambahan nih pastinya, Bapak. PR, ya jelas ada Mbak, bagaimana suatu proses tahapan tentunya ada namanya, selain monitoring ada evaluasi. Ya. Supaya kedepannya pemilu di Indonesia, khususnya di Pemalang, bisa lebih baik lagi. Karena dengan fenomena yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa angka partisipasi ini hampir rata-rata mengalami, kalau dari pengamat ini kan mengalami penurunan. Selain itu, tapi kalau kita melihat indeks partisipasi yang dilaksanakan oleh KPU RI, itu kan saya temukan ada hal yang unik, Mbak. Hal uniknya adalah bahwa seseorang pemilih itu tidak dinilai ketika setelah menggunakan hak pilihnya, atau VTO, voters turn out. Nah, di situ bahwa KPRI melihat bahwa tahapan ini keterlibatan masyarakat tidak hanya ketika VTO tersebut, tapi ketika masa tahapan. Ya.
Artinya bagaimana masyarakat antusias menjadi bagian dari KPU, khususnya dalam badan ad hoc. Ya. Kemudian dari tadi pencalonan juga, masyarakat berbondong-bondong sampai luar biasa, full isi kantor di sini. Juga terkait dari kampanye, sampai puncaknya adalah ketika pemilih menggunakan hak pilihnya. Nah, mengulas tadi sudah awal saya sampaikan bahwa memang PR-nya adalah bagaimana tantangan kita sebagai penyelenggara untuk namanya mengedukasi secara mungkin intensif ya. Artinya bagaimana supaya selain kita bisa meningkatkan angka partisipasi, tapi juga meminimalisir surat suara tidak sah. Ya. Kan ini sangat relevan bahwa dalam kontestasi pilkada tersebut kemarin kan ada anomali. Ya. Dan uniknya bahwa surat suara tidak sah ini terjadi di Kecamatan Pemalang, Di kota berarti di kotanya. posisinya masih di tengah-tengah yang dekat Nah, dengan kalau pemerintahan kita dan melihat KPU. data BPS, bahwa rata-rata statistik pendidikan itu kan paling banyak, khususnya yang sudah sampai di level strata 1, 2, dan ini banyak di Kecamatan Pemalang. Itu menyumbang surat suara tidak sah yang paling banyak, sekitar 3.000 sekian lah. Kemudian disusul Kecamatan Taman, Mbak. Kecamatan Taman itu dari karakteristik masyarakatnya hampir sama dengan Pemalang, karena banyaknya ASN segala macam, itu malah justru di dua kecamatan ini yang banyak. Artinya kan memang ini sangat luar biasa ya, bahwa elektabilitas ini dengan tingkat popularitas ini memang tidak relevan lah. Maksudnya ketika kalau kita melihat fakta, karena apa yang tadi saya sampaikan ini kan kita juga melakukan kajian riset, Mbak. Kita sudah ada bukunya, nanti teman pemilih bisa melihat di website kita, itu ada namanya buku terkait meniti tanda coblos. Kita menggunakan tetap kajian akademisi, kita menggunakan metode mixed method, penggabungan antara kuantitatif dan kualitatif, dan dengan sampling yang bertingkat spacing. Nah, hal inilah yang kemudian memang semua orang, ya mungkin tidak hanya di Pemalang kalau menurut saya sih, artinya walaupun memang akhirnya tadi KPU RI, kalau Pemalang ini masih termasuk kategori engagement. Sekitar 70% sekian kalau tidak salah seperti itu. Jadi memang perlunya ya kalau saya rasa ini tidak hanya KPU saja. Karena untuk pendidikan politik di Undang-Undang Partai Politik kan juga ada. Bahwa tugas partai politik adalah untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Begitu. Popularitas seorang calon terutama ini juga salah satu menjadi magnet bagaimana pemilih bisa berpartisipasi aktif langsung untuk penyelenggaraan tahapan. Tapi apa saja upaya yang akan dilakukan oleh KPU Kabupaten Pemalang untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, menyadarkan kepada masyarakat bahwa gelaran pilkada ini membutuhkan partisipasi aktif dari para pemilih. Baik, untuk nantinya ya ini ekspektasi saya, berharap ketika pemilih 2029 nanti lebih baiklah. Artinya khususnya di divisi saya terkait sosialisasi, kami ya memang kemarin itu sudah optimal dan maksimal dalam sosialisasi. Tentunya tadi untuk mendorong masyarakat, khususnya tadi dari data adalah generasi Z itu ya sekitar hampir 20% sekian, supaya dengan bijak menggunakan hak pilihnya, karena kita juga sudah mengupayakan tadi baik secara
langsung kita datangi masyarakat. Waktu pemilu kada kemarin itu kita sudah sangat luar biasa. Kita kawan-kawan di ad hoc sampai juga pemerintah daerah juga kita dorong juga, karena namanya pesta demokrasi ini kan adalah hajat bersama, tidak hanya tanggung jawab KPU saja sebagai penyelenggara, tentunya dari semua multi pihak. Selain itu pun dari kami juga ada kanal organik Mbak, karena sekarang eranya digital, era digital, kita juga aktif dalam platform-platform kanal organik kita, baik di medsos, yaitu di Instagram, YouTube, TikTok, dan tentunya YouTube. Ya, mungkin ke depan nantinya kita berharap saja uh, nanti revisi Undang-Undang Pemilu ini segera dibahas oleh legislatif, sehingga jadinya kita kan akan mulai running, karena nanti tahun depan sudah mulai tahapan. Tentunya semua masukan evaluasi itu sudah disampaikan kepada KPU RI selaku pemangku kebijakan dalam mengeluarkan peraturan atau regulasi hukum nantinya. Dan harapannya KPU siap untuk melaksanakan tahapan selanjutnya. Ketua, anggota beserta jajaran sekretariat, boleh dong dengar suaranya dari teman-teman sekretariat. Dan harapannya semangat ini nanti yang akan dibawa di tahapan pilkada selanjutnya, pemilu maupun pilkada selanjutnya ya Pak Agung. Pak Agung, terima kasih sekali atas perbincangan siang hari ini. Semoga ini bisa menjadi bekal kita semua untuk tahapan pilkada selanjutnya, baik ada calon artis maupun tidak, ada calon yang populer maupun calon yang sudah siap disiapkan oleh partai politik, gabungan partai politik, maupun yang sudah siap untuk menjadi pemimpin di daerah masing-masing. Terima kasih sudah menyediakan waktu di gedung yang luar biasa ini. Mungkin ini hal yang pertama ya di outdoor ya. Betul, iya. Kalau dari Mbak Nunung sendiri gimana ketika podcast di sini, Mbak? Sangat menantang ya sebenarnya. Ini luar biasa. Belum pernah kami mengadakan podcast yang di outdoor seperti ini, dan ini kesempatan pertama kami sesuai dengan tagline-nya podcast KPU Jateng, teradu bersuara kepemiluan. Nggak hanya bersuara dari dalam saja, tapi kami juga bisa bersuara melalui luar ruangan, dan harapannya bisa diterima oleh seluruh pemilih, khususnya di Jawa Tengah, Pak Agung. Terima kasih sekali untuk pertanyaannya, dan terima kasih untuk tempatnya. Juga terima kasih untuk teman-teman yang tetap semangat mengikuti, tetap semangat juga untuk tahapan selanjutnya, dan sehat selalu semuanya. Terima kasih Pak Agung. Sama-sama. Ya teman pemilih, demikian tadi bincang-bincang saya bersama dengan Ketua Divisi Sosdikli Farmas dan SDM KPU Kabupaten Pemalang, Bapak Agung Budi Nugroho. Terima kasih sudah selalu mengikuti media sosial KPU Provinsi Jawa Tengah, tentunya untuk mendapatkan informasi terkait dengan pemilu maupun informasi penting lainnya. Sampai jumpa lagi dengan saya Nunung di podcast KPU Jateng episode selanjutnya. Podcast KPU Jateng. Terupdate bersuara kepemiluan.